Perkenalkan, nama saya Madi Harta Budi Suara dengan NIM 191352174 dari kelas MSPB. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu mengenai bedah ikan. Ikan yang saya gunakan di sini adalah ikan nila. Baik, sebelum masuk ke bedah ikan, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari ikan nila. Ikan nila atau Oreochromis niloticus dapat hidup di perairan tawar dan mereka menggunakan ekor untuk bergerak. Ini ekor. Sirip perut bagian ini, sirip dada, dan penutup insang yang keras untuk mendukung badannya. Selanjutnya ikan nila memiliki 5 buah sirip, yaitu yang pertama ada sirip punggung, ini sirip punggung atau dorsal fin, sirip dada atau pectoral fin, ini sirip dada. Selanjutnya sirip perut atau ventral fin, sirip anal atau anal fin, ini. Dan yang terakhir sirip ekor atau caudal fin. Ikan nila memiliki posisi mulut yang terletak di ujung hidung atau dengan tipe mulut yaitu tipe terminal. Selanjutnya jenis ekor ikan nila yaitu jenis truncate yang berbentuk persegi atau tegak. Ini bisa dilihat. Baik, selanjutnya kita masuk ke ciri morfometrik, yaitu mengukur bagian-bagian tubuh ikan yang bersifat karakteristik. Sebelum masuk ke pengukuran, di sini saya memiliki dua alat yang digunakan untuk mengukur ikan. Yang pertama ada benang. Benang ini berfungsi untuk menarik garis dari sisi satu ikan ke sisi lainnya. Selanjutnya ada penggaris yang berguna untuk mengukur benang yang telah ditarik garisnya, kemudian diukur menggunakan penggaris. Baik, langsung saja kita masuk ke pengukuran yang pertama, yaitu mengukur TL atau total length, yaitu mengukur panjang total tubuh ikan, jarak antara bagian anterior kepala dari sini sampai dengan bagian posterior ekor, dari ujung ke ujung. Baik, langsung saja kita ukur. Kita tarik garis menggunakan benang dari bagian ini sampai bagian ujung posterior ekor. Baik, setelah tarik garis menggunakan benang, langsung kita ukur menggunakan penggaris. Hasil pengukuran TL atau total length didapatkan 26 cm. Selanjutnya di sini kita tidak mengukur FL atau forked length karena FL itu mengukur dari bagian anterior kepala sampai bagian lekukan ekor. Sedangkan pada ikan nila ini tidak terdapat lekukan ekor. Jadi kita langsung saja masuk ke pengukuran berikutnya, yaitu SL atau standard length, yaitu mengukur jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor atau batas terakhir ekor yang dapat digerakkan, yaitu di bagian sini. Baik, langsung saja kita ukur menggunakan benang. Setelah itu kita ukur kembali menggunakan penggaris. Pada pengukuran SL atau standard length didapatkan hasil yaitu 20 cm. Baik, kita masuk ke pengukuran yang berikutnya, yaitu mengukur pre-DL atau pre-dorsal length, yaitu mengukur jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal, di sini, bagian ini. Baik, langsung saja kita ukur menggunakan benang. Selanjutnya kita ukur kembali menggunakan penggaris.
Hasil pengukuran pre-DL atau pre-dorsal length didapatkan hasil yaitu 7,5 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran yang berikutnya, yaitu mengukur ORBL atau orbital length, yaitu mengukur jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata, yaitu dari bagian ini sampai ini. Baik, langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, langsung saja kita ukur menggunakan penggaris. Hasil pengukuran ORBL atau orbital length didapatkan yaitu 1,2 cm. Baik, kita masuk ke pengukuran yang berikutnya, yaitu mengukur EYL atau eye length, yaitu mengukur garis tengah dari rongga mata. Yang kita ukur yaitu di bagian ini, bagian hitam dari mata atau bola mata. Baik, langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Mengukur bagian ini haruslah teliti dan hati-hati karena bagian ini sangat kecil. Baik, setelah dapat, langsung kita ukur menggunakan penggaris. Baik, hasil pengukuran dari eye length didapatkan yaitu 0,5 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran yang berikutnya, yaitu mengukur CPDL atau caudal pendensal length, yaitu mengukur jarak antara pangkal ekor, berarti di sini pangkal ekor, dengan bagian posterior dasar sirip dubur, berarti di sebelah sini. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang dari sini sampai bagian ini. Kalau sudah, kita ukur menggunakan penggaris. Pada pengukuran ini didapatkan hasil yaitu 2,9 cm. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang berikutnya, yaitu mengukur panjang rahang atas dari ikan. Di sini yang kita ukur itu dari bagian sini sampai bagian sini. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Kita sudah ukur menggunakan penggaris. Di sini untuk rahang atas ikan didapatkan hasil yaitu 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang berikutnya, yaitu mengukur panjang rahang bawah ikan. Yang kita ukur yaitu dari bagian ujung sini sampai sini. Baik, langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Setelah itu ukur menggunakan penggaris. Untuk rahang bawah ikan didapatkan hasil yaitu 1,5 cm. Baik, kita masuk ke perhitungan yang berikutnya, yaitu mengukur HDL atau head length, yaitu mengukur jarak antara bagian arterior kepala, berarti dari sini, sampai dengan bagian posterior operculum, berarti di bagian sini. Baik, langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Setelah itu, ukur menggunakan penggaris. Untuk HDL atau head length didapatkan hasil yaitu 7 cm. Baik, kita masuk ke pengukuran yang berikutnya, yaitu mengukur SNTL atau snout length, yaitu mengukur jarak antara bagian anterior kepala dari bagian sini sampai dengan bagian anterior kelopak mata, berarti sampai bagian sini. Baik, langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, ukur menggunakan penggaris. Pada bagian SNTL atau snout length didapatkan hasil yaitu 2,7
8 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran yang berikutnya, yaitu mengukur post orbital length, yaitu mengukur jarak antara bagian posterior kelopak mata, seperti di bagian sini, sampai dengan bagian posterior operculum, sampai bagian sini. Baik, langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, ukur menggunakan penggaris. Pada bagian post orbital length didapatkan hasil yaitu 3,2 cm. Selanjutnya kita mengukur bagian tinggi kepala, yaitu kita ukur tarik garis dari bagian sini sampai bagian bawah sini. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, kita ukur menggunakan penggaris. Pada bagian tinggi kepala dapatkan hasil yaitu 7,2 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran tinggi badan, yaitu mengukur jarak terbesar antara dorsal, berarti dari bagian sini sampai dengan bagian ventral tubuh ikan, berarti sampai sini. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Setelah itu kita ukur menggunakan penggaris. Pada bagian tinggi badan ikan didapatkan hasil yaitu 9 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran tinggi pipi, yaitu jarak antara rongga mata di sini sampai dengan bagian anterior dari operculum, berarti bagian depannya berarti di sini sampai sini. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, kita ukur menggunakan penggaris. Pada bagian tinggi pipi didapatkan hasil yaitu 1,3 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran tinggi bawah mata, yaitu jarak antara kelopak mata bagian bawah, berarti di sini sampai dengan rahang bawah, berarti di bagian rahang bawah. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, kita ukur menggunakan penggaris. Pada bagian tinggi bawah mata didapatkan hasil yaitu 2 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran tebal badan atau kepala, yaitu jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala, yaitu kita tarik garis dari bagian sini menuju bagian sini. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, ukur menggunakan penggaris. Pada tebal badan atau kepala dapatkan hasil yaitu 10,3 cm. Selanjutnya kita mengukur panjang dasar sirip dorsal, yaitu jarak antara pangkal jari-jari pertama dan tempat selaput sirip di belakang jari-jari terakhir bertemu dengan badan. Jarak ini diukur melalui badan sirip, berarti kita ukur dari sini sampai dengan bagian sini, bagian dorsal, sirip dorsal. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, kita ukur menggunakan penggaris. Pada panjang sirip dasar dorsal didapat hasil yaitu 12 cm. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran tinggi sirip dorsal, yaitu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari pangkal ke ujung sirip. Di
Sini kita ukur di bagian sirip dorsal yang paling tinggi, yaitu di bagian belakang, di bagian sini. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, ukur menggunakan penggaris. Di sini tinggi sirip dorsal didapatkan hasil yaitu 6 cm. Selanjutnya masuk ke pengukuran yang terakhir, yaitu mengukur panjang sirip pektoral, yaitu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari ujung sampai ke pangkal. Yang kita ukur yaitu dari bagian sini sampai sini. Kalau dari bagian sini sampai sini itu namanya tinggi. Langsung saja kita tarik garis menggunakan benang. Jika sudah, ukur menggunakan penggaris. Pada panjang sirip pektoral dapatkan hasil yaitu 1,5 cm. Selanjutnya kita masuk ke pembedahan ikan nila. Yang pertama kita akan membedah otot ikan nila yang dimulai dari bagian anal, dipotong lurus ke sini agar bagian organ yang lain tidak rusak. Baik, langsung saja. Ini adalah bagian otot dari ikan nila. Terdapat dua jenis otot pada ikan nila, yaitu pada bagian otot epaksial, yaitu otot bagian atas, dan otot bagian bawah, yaitu hipaksial. Selanjutnya kita masuk ke pembedahan perut ikan yang dilakukan dengan cara memotong dari bagian anal sampai dengan bagian ujung ventral. Baik, langsung saja. Baik, ini adalah bagian dalam dari perut ikan nila. Di sini terdapat usus, yaitu ada usus besar dan usus halus. Pada bagian sini yaitu ada lambung dari ikan nila. Dan pada bagian sini yaitu di bawah tulang rusuk, yaitu ginjal dari ikan nila. Selanjutnya kita melakukan bedah pada insang, yaitu yang dilakukan dengan cara membuka penutup operculum, lalu memotong bagian ujung pada insang. Ini dilakukan secara hati-hati dan perlahan agar bagian insang tidak rusak. Baik, ini adalah insang dari ikan nila, yaitu jenis insang pemakan segala atau omnivora, yaitu dari pemakan plankton sampai dengan pemakan tumbuhan. Dapat dilihat dari tulang tapis insang ini yang panjang dan kedap. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembedahan pada bagian otak ikan nila. Caranya dengan mencari lekukan pada bagian atas kepala seperti ini, ada lekukan, lalu kita iris secara perlahan.
Mengirisnya secara perlahan agar tidak mengenai dan merusak otak dari ikan. Ini adalah otak dari ikan nila. Saya mendapatkannya walaupun dengan keadaan hancur.